Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-18, di mana kita harus mau mencoba merenung di dalam kejujuran dan juga harus mampu menjawab dengan tegas atas pertanyaan yang kita buat sebagai judul video kita ini. Memang, pertanyaan itu harus dapat dengan tegas kita jawab. Kesalahan kita dalam memilih yang tertulis di judul ini dapat dipastikan akan mempengaruhi keselamatan kita sendiri. Jadi, memang itu bukan pertanyaan main-main. Dengan demikian, saudara semua diharapkan dalam mengikuti video ini jangan bersandar pada sikap romantisme pada salah satu aliran atau denominasi gereja, tetapi harus bersandar pada kebenaran mutlak yang dianut denominasi kita itu sendiri. Mari kita ulangi pertanyaan tersebut. Yang mana yang harus Anda pilih? Romantisme berdasarkan ritual denominasi gereja Anda, bahkan bila perlu termasuk pemimpin tertinggi denominasi Anda, atau Anda memilih Yesus Kristus? Saya berharap saudara benar-benar jujur menjawab ini. Jangan sembarangan. Karena bila saudara tidak jujur, maka Anda akan melanjutkan perkeliruan yang saudara anut kepada kalangan Kristen yang lain. Sebaliknya, bila saudara jujur, maka saudara harus menjadi agen pembaharuan di gereja Anda dengan menyingkirkan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kasihanilah umat Tuhan yang polos, yang banyak dari mereka tidak mengerti apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih, di kanal kita ini, kita sudah mempelajari dan memahami di beberapa episode mengenai judul kita ini. Kita sudah melihatnya dan membandingkannya dengan kisah yang telah terjadi di Alkitab. Rasul Paulus sendiri sudah memberikan penjelasan yang cenderung agak keras kepada jemaat. Bahkan beberapa orang tertentu mengatakan Paulus terlalu keras dan kaku dalam menetapkan iman sebagai pengutamaan pengajaran di kekristenan. Memang harus diakui, Rasul Paulus sangat keras dalam menetapkan dasar kekristenan berupa iman ini. Bahkan sebagian pemikir Kristen dalam tanda kutip menuduh bahwa Rasul Paulus bertengkar dengan Rasul Petrus dan Rasul Yakobus dalam kasus yang sering dipertanyakan jemaat, yaitu yang mana yang harus diutamakan antara iman atau hukum Taurat dan perbuatan baik. Sebenarnya, bila kita pelajari secara seksama di kitab-kitab Rasul Paulus dan kisah para rasul serta kitab Yakobus, maka kita tidak akan pernah melihat ada pertengkaran. Justru yang akan saudara temui adalah saling menguatkan. Rasul Paulus adalah rasul yang sangat cerdas, berpendidikan tinggi, serta memiliki keteraturan dalam berpikir. Dia juga memiliki pengalaman yang sangat banyak dalam penginjilan di kalangan luar Yahudi. Ditambah lagi, sebagai orang Yahudi yang berkebangsaan Romawi, dia memiliki langkah yang lebih panjang daripada rasul yang lain. Semua kelebihan Rasul Paulus ini
membuat dia mampu meneropong banyak kejadian di umat yang luput dari pengamatan banyak rasul lainnya. Saudara-saudara yang terkasih, akhirnya Rasul Paulus dapat melihat adanya dua jenis fenomena sinkretisme yang bila dibiarkan maka akan menimbulkan ajaran yang sesat. Kedua fenomena ini bukan hal yang baru, justru telah muncul sejak abad kedua. Pada waktu itu, yang terjadi adalah ketidakmengertian banyak orang atau umat dikarenakan masih merupakan masa peralihan pengajaran melalui cara-cara hidup yang lama yang beralih ke cara hidup yang baru melalui jalan salib. Yang pertama, adanya gejala pencampuran antara keselamatan karya salib yang berupa kasih karunia Allah dengan adanya keinginan kuat umat untuk tetap menjalankan ritual hukum Taurat. Yang kedua, adanya gejala pencampuran antara kasih karunia Allah dengan perlunya perbuatan baik. Adanya dua fenomena yang bisa memunculkan sinkretisme ini membuat Rasul Paulus sibuk memberi penjelasan di seluruh perjalanan penginjilannya. Dia tahu betapa berbahayanya kedua fenomena ini, karena keduanya akan mengundergrade atau merendahkan nilai karya salib yang bisa membuat fokus kita tidak lagi pada karya Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus memberi penjelasan tentang konsekuensi terdistorsinya karya Yesus Kristus oleh hukum Taurat dan perlunya melakukan perbuatan baik. Hal inilah nanti satu persatu akan kita dalami bersama-sama. Untuk mempermudah pembelajaran saudara, maka ayat-ayat referensi dapat saudara lihat di kolom deskripsi. Saudara-saudara yang terkasih, hukum Taurat tidak pernah dihilangkan Rasul Paulus. Ini bisa kita persaksikan dari banyak ayat di Alkitab. Demikian juga Yesus Kristus sama sekali tidak pernah menghapus hukum Taurat. Bukan itu maksudnya. Tetapi keberadaan Yesus Kristus itu merupakan penggenapan hukum Taurat itu sendiri. Jadi, di sini Yesus Kristus ingin menekankan pada umat agar tidak bergantung lagi pada liturgi atau peraturan atau ritual pelaksanaan hukum Taurat. Ritual pelaksanaan hukum Taurat inilah yang ditiadakan oleh Yesus Kristus. Ritual ini semua sudah melebur ke dalam diri manusia melalui dorongan hati dikarenakan keberadaan Yesus Kristus di dalam diri kita. Marilah kita mendalaminya sedikit agar kita semakin memahaminya. Bila kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai fondasi kehidupan kita, maka seluruh ritme atau irama hidup kita sudah berlangsung bersama-sama Yesus Kristus. Dengan demikian, tidak diperlukan lagi adanya aturan atau ritual hukum Taurat ataupun segala ritual lainnya dalam kaitan dengan keselamatan hidup. Sekali lagi kita tekankan, dalam kaitannya dengan keselamatan hidup kekal. Berhati-hatilah di titik ini.
arti yang lebih tegas. Tidak ada ritual apapun yang bisa memberi kita keselamatan hidup. Karena keselamatan hidup kuncinya hanya satu, yaitu menerima Yesus Kristus. Bukan karena melakukan ritual ini atau itu. Seluruh hukum Taurat sudah tertanam di dalam hati kita. Dan dengan kesadaran yang diberikan oleh Roh Kudus, kita akan otomatis menjalankan hukum Taurat itu. Jadi, bukan karena melaksanakan ritual hukum, tetapi karena kesadaran akan keberadaan Kristus di dalam diri kita. Jelaslah sekarang bahwa yang dibatalkan Yesus Kristus adalah pelaksanaan hukum Taurat berdasarkan perintah ritual atau peraturan. Berubah menjadi kesadaran akibat kita telah menerima karunia keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, demikian juga dengan perbuatan baik. Rasul Paulus ingin seluruh umat Kristen menanamkan di dalam hatinya bahwa iman kepada Yesus Kristus itu adalah segalanya. Sama seperti hukum Taurat, segala kebaikan akan keluar dari dalam diri kita karena Roh Kudus yang diutus Yesus Kristus. Jadi, perbuatan baik kita sudah harus terarah bahwa semua perbuatan baik itu terjadi dikarenakan buah dari iman kita kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus paham bahwa sejak manusia ada, tetaplah manusia dapat melakukan perbuatan baik, sekalipun tanpa mengenal Yesus Kristus. Itu memang benar. Tetapi, tetaplah perbuatan baik itu berbeda. Rasul Paulus ingin meriset pemahaman yang harus benar secara alkitabiah. Mengapa seperti itu? Karena Alkitab adalah kompas kita, agar segala perbuatan kita berkenan kepada Allah yang benar. Semua itu kita lakukan dengan tujuan agar kita memperoleh perkenanan Allah, agar memperoleh kehidupan yang kekal, sebagaimana yang telah diperjuangkan Yesus Kristus melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke sorga. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi kita bertanya, mengapa Rasul Paulus mengaitkannya ke Yesus Kristus? Semua itu dilakukan Rasul Paulus agar kita mengerti bahwa sekalipun manusia di seluruh dunia ini dapat melakukan perbuatan baik, ditambah mereka tidak mengenal Yesus Kristus, tetaplah semua itu tidak dapat menyelamatkan. Karena perbuatan baik itu bisa dilakukan dengan banyak latar belakang. Iblis juga saat ini cenderung mempengaruhi manusia dengan melakukan hal-hal yang tampak baik. Yang dirancang iblis adalah agar umat Kristen melupakan Yesus Kristus. Iblis mencuci otak manusia agar memiliki konsep pikir bahwa perbuatan baik itu tidak selalu bersumber dari Yesus Kristus. Memang, seperti inilah selalu cara-cara iblis, yaitu agar manusia memiliki keraguan tentang kepastian seperti apa ajaran atau perintah atau larangan Yesus Kristus. Sebenarnya, iblis tidak pernah melakukan manipulasi secara langsung
terhadap identitas Yesus Kristus. Iblis tetap mengungkapkan identitas Yesus Kristus dengan benar, karena kita selalu bisa melihat benang merahnya di balik perkataan iblis tentang Tuhan. Iblis memang sangat takut dan gentar pada Tuhan, sehingga yang dilakukan iblis adalah membiaskan atau membelokkan pengungkapannya dengan cara tidak to the point. Dia berputar-putar untuk menceritakan tentang Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, saudara semua dapat melihat di kitab suci agama sepupu kita, data tentang Yesus Kristus begitu agung diungkapkan di sana. Dia firman Allah, Dia hakim di hari akhir, dan banyak lagi yang lain tentang hal-hal yang baik mengenai Yesus Kristus. Iblis hanya membiaskannya sedikit dengan mengatakan Yesus Kristus adalah Roh Allah. Tetapi kerusakan yang diakibatkannya menghasilkan kerusakan pikir kalangan saudara sepupu kita tentang pribadi ketiga Roh Kudus. Yesus Kristus bukan Roh Allah. Sekalipun demikian, Tritunggal tetap bisa dipersaksikan di kitab suci kalangan saudara sepupu kita. Begitu banyak kesalahan yang dapat saudara temukan di dalamnya, yang membuat mereka berada di dalam kebingungan mereka sendiri, karena berbeda dengan sumber utama kitab suci mereka, yaitu Alkitab. Sekalipun mereka tahu kitab suci mereka sangat keliru, mereka tetap bertahan dengan informasi yang dikatakan kitab suci mereka. Situasi ini sebenarnya sangat mengerikan. Sebagian besar mereka tidak berdaya. Di satu sisi, mereka mengatakan Allah mereka sama dengan Allah orang Kristen, agar mereka bisa memiliki hak mengambil kisah sejarah dari Alkitab. Di sisi lain, mereka tidak mengenal Allah Yahweh dan hanya mau memakai nama Allah mereka sendiri. Padahal nama Allah mereka sama sekali tidak dikenal di Alkitab, termasuk di seluruh sumber Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih, sungguh mengerikan tipikal doktrinasi perkeliruan ini. Puji syukur, para apologet Kristen perlahan mulai membuka jalur bagi mereka untuk mengenali Yesus Kristus. Mereka harus mau melihat ke Alkitab, seberapa banyak kitab suci mereka rusak isinya. Mereka mengimani sebuah kitab yang benar-benar sangat palsu dan sangat berbahaya. Ajaran di dalamnya membuat manusia bisa saling berperang antara satu dan lainnya. Umat Kristen tetap dapat dengan mudah melihat benang merah tentang Yesus Kristus di kitab suci mereka, walau seperti apapun iblis mencoba mengaburkannya. Tetapi bagi saudara-saudara sepupu kita, mereka memperoleh hal-hal yang mengerikan, dikarenakan mata mereka tidak mampu melihat itu. Mata mereka memerlukan tuntunan Roh Kudus. Dan saya percaya tidak akan lama lagi Roh Kudus akan bekerja dengan sangat dahsyat untuk menolong mereka. Karena memang terlalu banyak umat ini yang akan binasa. Dan saya percaya Allah kita tidak rela melihat itu semua, karena mereka
juga ciptaan Tuhan kita. Saudara-saudara yang terkasih, jadi perbuatan baik itu harus kita pilah dari mana sumbernya. Itulah yang dikatakan Amsal Salomo. Iblis mampu membuat hal yang baik menurut mata kita, tetapi ujungnya adalah maut. Hal yang sebaliknya adalah dengan mengenali kebaikan Allah dan menyalurkannya kepada sesama, kita hanya menemukan damai sejahtera dan sukacita. Tidak penting bagi iblis kita mengikuti atau tidak perintahnya atau kitab sucinya. Dia hanya ingin kita tidak mengenali Tuhan Yesus Kristus. Jelaslah sekarang bahwa memang sangat berbahaya bila kita tidak mengenali asal-muasal perbuatan baik itu. Mengingat begitu berbahayanya hal ini, maka Rasul Paulus menekankan bahwa keberadaan iman kepada Yesus Kristus itulah sebagai dasar segala sesuatu, termasuk dasar perbuatan baik kita. Jadi, Rasul Paulus tidak pernah meniadakan hukum Taurat dan menentang perbuatan baik hanya demi iman kepada Yesus Kristus. Bukan itu maksud Rasul Paulus, dan bukan itu juga yang dikatakan Alkitab. Tetapi Rasul Paulus menginginkan bahwa Yesus Kristus adalah segalanya sebagai dasar hidup kita. Dari sinilah baru kita bisa melakukan hukum Taurat dan perbuatan baik. Jadi, bukan karena perintah dari adanya peraturan, ritual, atau hukum, melainkan hanya karena Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian kita paham Yesus Kristus adalah dasar segalanya bagi kehidupan orang Kristen. Jangan pernah kita membalik ini, sebab jika kita membaliknya, maka Yesus Kristus tidak berguna lagi bagi kita. Saya ulangi sekali lagi, Yesus Kristus tidak berguna bagi kita. Artinya, kita harus mencari jalan sendiri mengenai keselamatan kita yang sudah pasti menuju sorga, yang mana Yesus Kristus bukan pemilik sorga pilihan kita itu. Karena itu adalah kebinasaan kekal yang dibingkai iblis seperti sorga. Dari sini, saudara tidak boleh melangkah dalam keraguan. Bila saudara hendak melakukan sesuatu, lakukanlah itu dikarenakan Yesus Kristus, bukan karena peraturan atau larangan atau perintah. Jangan saudara terpengaruh bila ada pendeta mengatakan bahwa beribadahlah pada hari Senin atau Selasa atau terus ke hari Sabtu atau Minggu. Apalagi perintah pendeta itu dialaskannya dengan mengatakan itu perintah hukum Taurat. Saudara harus tahu bahwa itu sangat keliru. Dari segala yang telah kita pelajari, kita paham bahwa Allah menginginkan tidak boleh lagi ada sekat atau pengantara antara kita dengan Allah. Pengantara kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, tidak boleh ada lagi penghambat yang menghubungkan kita dengan Allah hanya karena hari ibadah, apalagi bila dikaitkan dengan keselamatan melalui hukum Taurat.
yang secara realita tidak bisa menyelamatkan kita. Saya berharap saudara semua dapat melihat ayat-ayat referensi di kolom deskripsi. Saudara-saudara yang terkasih, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, keselamatan jalan salib itu harus merubah seluruh sistem ritual atau peraturan agama dengan mengerucutkannya pada karya Yesus Kristus dengan prinsip Yesus Kristus adalah segalanya. Demikian juga ritual gereja atau denominasi gereja tidak boleh menjadi sekat atau perantara yang bisa menghambat hubungan kita dengan Allah. Ritual atau tata ibadah adalah sebuah pengaturan agar tidak terjadi chaos atau kekacauan. Dengan demikian, tercapailah keteraturan dalam beribadah, dan itulah gunanya agama. Isinya memang peraturan atau ritual agar tercapai keteraturan tata laksana ibadah, tetapi tidak berlaku secara rohaniah langsung ke Tuhan. Dalam artian, tidak boleh ada yang berfungsi sebagai perantara atau penghubung atau media antara kita, baik secara personal maupun secara bersama-sama dengan Allah. Umat benar-benar harus paham tentang ini. Berhati-hatilah umat Tuhan. Sebenarnya, semua ini sudah terjadi sejak abad kedua, di mana begitu maraknya sinkretisme di masa itu. Ini disebabkan karena umat belum begitu paham tentang ajaran Kristen di awal. Bersamaan dengan itu, gereja juga memang sedang menyusun tata cara beribadah di awal-awal gereja berdiri. Ternyata keadaan ini menjadi peluang yang dipakai oleh para presbiter dan syamas, juga para klerus dan para pejabat gereja yang memanfaatkan kelebihtahuan mereka tentang ritual gereja dibanding umat biasa demi mengambil keuntungan. Hal ini tetap masih berlangsung sampai zaman sekarang. Mungkin sekarang lebih parah, karena banyak umat yang tidak peduli pada pengajaran dan menyerahkan kepada pemimpin ritual, ditambah faktor kesibukan dalam pekerjaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pemahaman yang saudara miliki sekarang, diharapkan saudara semua mau mengontrol gereja maupun denominasi masing-masing. Pastikan bahwa umat bisa beribadah atau bersekutu bersama-sama di gereja. Tanamkan di dalam diri saudara, kita bisa secara sendiri atau bersama-sama berdoa dengan langsung kepada Allah. Karena tujuan karya salib adalah membebaskan manusia dari kuk yang membebani tengkuknya, termasuk hak imamat, bahwa setiap umat juga bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Untuk memudahkan saudara melihat kebenaran sebuah ritual, saudara dapat membuat pertanyaan bagi diri saudara sendiri. Mana yang lebih saudara patuhi? Yesus Kristus atau pemimpin ritual, atau pemimpin gereja, atau pemimpin denominasi saudara? Bisakah Anda meniadakan atau menghilangkan peran dan keberadaan pemimpin denominasi saudara,
dan hanya mengikuti Tuhan Yesus Kristus? Bila iya, berarti saudara sudah dalam koridor yang benar, sehingga Anda bisa meneruskan ibadah Anda dan berfungsilah sebagai penerang bagi saudara yang lain. Kita harus tetap sadar bahwa kita tidak bisa berlaku seperti saudara sepupu kita yang tidak bisa memisahkan Tuhannya dengan pemimpin agama atau nabinya. Bahkan, nabinya dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tuhannya. Ini sangat sesat. Di kekristenan tidak boleh terjadi hal itu. Bila saudara juga seperti ini, berhati-hatilah. Belajar memahami bahwa Yesus Kristuslah segalanya. Jangan pernah terjadi bahwa pemimpin ritual Anda benar-benar Anda kenali sampai ke nomor kolornya, sedangkan Yesus Kristus hanya Anda kenali dengan samar-samar. Bila itu terjadi, maka Anda sebenarnya tidak peduli pada keselamatan Anda. Anda hanya beragama secara romantisme semata, seperti saudara sepupu kita. Dan ketika segalanya berakhir, semua ritual, peraturan, dan segala hukum tidak berguna lagi bagi kita, bahkan termasuk Alkitab. Yang sisa hanyalah iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.